Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah dan kita laksanakan bersyukur itu dengan sebaik-baiknya. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Jadi ada beberapa hal, beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kurang lebih 40 harian lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh kemuliaan, dengan bulan yang penuh berkah, dengan bulan yang isinya di dalamnya adalah perlombaan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah tentang ilmu seputar permasalahan fikih tentang yang berkaitan dengan bulan Ramadan, tentang puasa dan sekitarnya. Apa yang membatalkan puasa, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa misalkan. Ini perlu kita ketahui agar puasa kita bisa maksimal, agar kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan maksimal. Misalkan hal-hal yang merusak puasa kita adalah perkataan-perkataan atau dusta, kemudian perbuatan sia-sia, perkataan yang sia-sia, perkataan keji. Ini membuat puasa kita menjadi sia-sia. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berpuasa kemudian dia masih berkata dusta, kemudian berbuat atau berkata yang sia-sia, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan keji, fitnah, ghibah, namimah, membicarakan keburukan orang lain, mengadu domba dan yang lainnya, perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, dia berpuasa sah puasanya. Ketika dia tidak makan, tidak minum dari pagi, dari subuh sampai adzan maghrib, dia meninggalkan makan dan minum, meninggalkan berhubungan suami istri, akan tetapi dia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, dari baik itu perkataan dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, maka puasanya sah, akan tetapi pahalanya nol. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini perlu diperhatikan agar puasa kita bisa maksimal, agar kita memasuki bulan Ramadan dengan maksimal. Kemudian yang selanjutnya, misalkan juga perlu diperhatikan ketika ada seseorang yang berpuasa akan tetapi dia tidak sholat. Dia berpuasa akan tetapi dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Maka puasa orang yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal tersebut berkaitan dengan seputar Ramadan, seputar puasa, maka harus dipelajari agar kita memasuki bulan Ramadan dengan maksimal. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, selagi masih ada kesempatan 40 harian ini, maka kita harus mempersiapkan diri. Yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan, berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus salih, mereka berdoa 6 bulan agar amal-amal mereka diterima, dan mereka berdoa 6 bulan agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Kanu yad'un Allah sittata ashhur ayyuballighuhum Ramadan. Ayyuballighahum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Maka kita harus benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan khusyuk dari hati kita agar kita benar-benar dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita bisa maksimal ketika
bertemu dengan bulan Ramadan. Amalan-amalan kita maksimal di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain ilmu, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita ringan, kita mudah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, kita mudah untuk mengerjakan amal saleh. Sebagaimana yang kita fahami dalam ayat Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami telah menurunkan beban darimu? Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, misalkan dalam tafsir Ibnu Katsir, para ulama membawakan surat Al-Fath ayat 2. Yang dimaksud dengan beban di sini adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, adalah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa lalu dan yang masa akan datang. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan bebannya dari punggung beliau, yang memberatkan punggung beliau adalah diampuni dosanya. Maka para jemaah yang perlu difahami adalah dosa yang kita miliki, dosa yang banyak kita tumpuk ini, itu memberatkan tubuh kita, memberatkan jiwa ini untuk beramal saleh. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang masih ada jeda waktu 40 harian ini, perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa yang kita pikul ini, yang berat ini, nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ringan, mudah untuk beramal saleh. Maka perlu difahami, jika ada seorang yang masih sehat, kemudian tubuhnya masih kuat, segar bugar, matanya juga masih jernih, lisannya juga lancar membaca Al-Qur'an, akan tetapi dia tidak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, tidak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, dia masih jarang melaksanakan salat tarawih dan amal salih yang lainnya, maka tidak lain dan tidak bukan yang menghalanginya adalah dosa yang memberatkan tubuhnya, dosa yang memberatkan jiwanya untuk beramal saleh. Ketika orang memiliki harta yang banyak, dia berat untuk melaksanakan sedekah, untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini yang menghalanginya adalah dosa yang dia pikul berat, kemudian dosa tersebut memberatkan langkahnya, memberatkan lisannya, memberatkan tangannya untuk beramal saleh. Kemudian yang selanjutnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ilmu yang perlu kita persiapkan, kemudian banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak latihan. Perbanyak latihan. Selagi kita masih di bulan Rajab, perbanyak sudah amal-amal saleh sudah mulai dikerjakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh, Amr bin Qais, Al-Imam Al-Mulai dan yang lain sebagainya, yang kisah-kisah mereka sudah kita pahami ketika mereka memasuki bulan Sya'ban. Itu sudah mulai menutup tokonya. Ada yang mulai dari bulan Rajab sudah memperbanyak membaca Al-Quran. Ini perlu latihan, perlu pemanasan ketika sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan ahli Al-Quran yang hatam, sering menghatamkan Al-Quran. Mungkin dari bulan Syawal kemarin sampai Rajab, hampir berjumpa lagi dengan bulan Ramadan ini, kita belum hatam sama sekali Al-Quran, karena kesibukan kita, karena banyaknya kegiatan kita. Maka mumpung kita masih ada jeda waktu sebelum bulan Ramadan, perbanyak latihan, perbanyak pemanasan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi perbanyak latihan-latihan amal saleh, agar kita nanti ketika masuk bulan Ramadan tanggal 1 sudah terbiasa dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain ilmu, kemudian banyak berdoa kepada Allah, banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah, kemudian banyak pemanasan, banyak latihan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah mempersiapkan fisik kita. Mempersiapkan fisik kita, jaga kesehatan tubuh kita. Sekarang kan banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, ada yang banyak yang terkena flu, batuk, demam.
ketika perubahan musim ada isu-isu lagi yang penyakit-penyakit ini, penyakit itu. Maka jaga stamina kita, makan yang sehat, istirahat yang cukup, kemudian minum vitamin, habatus sauda dan yang lain sebagainya untuk menjaga stamina agar kita bertemu dengan bulan Ramadan dengan fisik yang sudah cukup, dengan fisik yang sehat. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang harus kita lakukan juga adalah persiapan harta. Persiapan harta kita. Persiapkan harta. Tabungan-tabungan kita, harta yang kita miliki, ini sudah mulai kita persiapkan untuk bulan Ramadan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan dia lebih dermawan lagi. Beliau menjadi lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Beliau sudah puncaknya manusia, diampuni seluruh dosa-dosanya, dan surga tidak dibuka sebelum beliau mengetuk pintu surga terlebih dahulu. Beliau menjadi orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Maka kita persiapkan harta kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini seharusnya paling banyak kita mengeluarkan harta. Paling banyak kita habiskan harta untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kita sedekahkan untuk buka bersama, dari kita sedekahkan untuk fakir miskin, menyiapkan buka puasa untuk mereka dan yang lain sebagainya. Ini seharusnya kita habiskan, kita mati-matian untuk sedekah, penghabisan harta itu di bulan Ramadan. Kita persiapkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah berkeluarga, kita perlu berbincang-bincang dengan keluarga kita, dengan istri kita. Kita perlu bincang-bincang dengan istri kita. Kita tata. Ya mohon maaf karena keluarga kita tidak sama. Semua kita memiliki pasangan yang tidak sama. Ada istri kita yang mendukung ketika suaminya bersedekah. Ada yang istrinya masih takut-takut ketika suaminya bersedekah. Ada yang istrinya melarang suaminya untuk bersedekah. Melarang suaminya untuk bersedekah. Maka ini perlu dibicarakan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri ya omong baik-baik kepada istrinya. Ada tabungan-tabungan kita sudah siapkan, wahai istriku, Dek atau mama, bunda, terserah apa yang manggil, kita bicarakan dengan istri. Istriku, ini kita sudah mau masuki bulan Ramadan, uangnya bagaimana, persiapan kita bagaimana, tabungan kita cukup untuk bulan Ramadan apa enggak. Sudah, kalau istrinya baik, dia akan mendukung suaminya. Udah, kita cari rezeki, kita tabungan-tabungan kita nanti kita sedekahkan di bulan Ramadan. Kalau istrinya baik, pasti mendukung suaminya untuk memperbanyak sedekah. Bahkan dia akan menambahkan suaminya untuk bersedekah. Misalkan suaminya mau bersedekah emas, dia tanya, apa cukup apa enggak? Kalau enggak cukup, ini ada gelang saya punya, ini ada cincin, nanti kita jual buat tambah sedekah di bulan Ramadan. Ini istri yang luar biasa yang seperti ini, yang mendukung bahkan mendorong suaminya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi persiapkan harta kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Jangan nanti malah, ya ini buat para ibu ya, buat para istri ini juga. Jangan malah ketika bulan Ramadan disibukkan dengan persiapan harta. Harta kita ini disiapkan untuk di bulan Syawal menghadapi Idul Fitri. Ini persiapan beli kue sekian, persiapan untuk beli baju sekian, persiapan buat beli ini, beli itu untuk persiapan di bulan Syawal. Ini kurang tepat yang seperti ini. Seharusnya harta itu kita fokuskan untuk beramal di bulan Ramadan. Dia nggak salah misalkan ada sebagian harta kita persiapkan untuk lebaran, persiapan ini dan itu. Tapi sangat keliru ketika kita fokus untuk persiapan itu kemudian kita kurang bersedekah di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi, lebih banyak lagi sedekah ketika memasuki bulan Ramadan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah
kira-kira 6 persiapan yang harus kita siapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Selagi ada waktu 40 harian ini, dari ilmu kita seputar Ramadan, seputar puasa, kita pelajari. Yang masih belum paham tentang fikih puasa, fikih Ramadan, pelajari. Kemudian yang kedua tentang memperbanyak doa, kita mohon kepada Allah di waktu-waktu mustajab agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah lakukan pemanasan, latihan-latihan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah persiapkan kesehatan kita, fisik kita. Kemudian yang keenam adalah persiapkan harta. Jangan sampai kita menjadi orang yang nanti ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mempergunakan nikmat tersebut dengan baik. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi kita menyia-nyiakan kenikmatan tersebut. Sebelum bulan Ramadan kita banyak berdoa, ya Allah, berjumpakan aku dengan bulan Ramadan, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Akan tetapi sampai di bulan Ramadan tidak hatam sama sekali Al-Quran, masih jarang membaca Al-Quran, sedikit bersedekah, jarang salat tarawih. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan petunjuk kepada kita agar kita dimudahkan nanti di bulan Ramadan dan maksimal nanti di bulan Ramadan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat terutama bagi yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.